Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Niken Permatasari. Kalian bisa manggil kakak Niken. Di video kali ini, kakak pengen nih ngejelasin materi tentang ekonomi, di mana biasanya tuh udah dipelajari di kelas 1 SMA, lebih tepatnya tuh di semester 1. Kakak mau menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarkan uang. Nah, yang biasa kalian lakukan ya, kalau kalian ingin membeli sesuatu, terus ditukarkannya dengan uang atau membeli dengan uang, itu sama saja dengan kegiatan ekonomi. Nah, makanya di kegiatan ekonomi itu ada pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Apa sih produksi itu? Nah, produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa tersebut. Dan yang kedua ada distribusi, di mana distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi tadi ini kepada kayak ke agen, ke pengecer gitu kan ya biasanya. Dan yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi suatu nilai guna atau jasa tersebut. Nah, bisa kita ambil contoh pada gambar produksi ini. Ada seorang petani yang biasanya menghasilkan beras yang untuk kalian makan atau nasi. Nah, di sini pasti kan pertama menanam benih padi tadi, terus ditunggu dan diolah sampai menjadi beras. Terus beras ini pasti kalau sudah jadi tuh didistribusikan kepada agen atau pengecer tadi, dan kalian pasti membelinya dengan uang. Lalu kalian masak atau kalian olah menjadi nasi dan kalian konsumsi seperti itu. Selanjutnya, Nah, tadi kita sudah jelasin, kakak udah jelasin produksi di mana kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan menambah manfaat barang produksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada produksi barang dan ada produksi jasa. Di mana produksi barang ini adalah kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya. Dan produksi barang ini lagi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang konsumsi dan ada barang modal. Apa sih barang modal? Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Nah, di sini nih ada contohnya kayak kain, ada kayu, atau di situ ada tali ya. Nah, biasanya kayak contoh kain ini, kalian pasti nggak mungkin kan langsung memakai baju dengan kain pas. Nah, kain ini nanti kan bisa diolah ke barang selanjutnya atau bisa menghasilkan celana, baju, kerudung. Nah, kain inilah yang disebut barang modal tadi. Sama seperti halnya kayu akan bisa menjadi selanjutnya bisa dijadikan meja, bisa dijadikan kursi gitu kan. Nah, yang disebut barang modalnya ini adalah kayunya. Seperti itu. Begitu juga dengan tali. Nah, selanjutnya ada barang konsumsi, di mana barang konsumsi ini adalah barang yang siap dipakai oleh konsumen. Konsumen siapa ya? Kalian yang mengkonsumsi. Nah, di sini ada contohnya ciki, minum-minuman, atau pakaian yang tadi kakak sudah bilang. Barang modal, setelah barang modal diolah menjadi barang jadi, selanjutnya jadilah pakaian yang siap kalian pakai, atau ada jajanan yang siap kalian makan, dan ada minuman yang siap kalian gunakan atau minum dan konsumsi. Nah, sekarang ada produksi jasa, di mana kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Nah, produksi jasa ini dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu ada jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Apa sih? Nah, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Di sini ada contohnya kayak film, dokter, atau kasih sayang.
film, kalian bisa rasakan langsung kalau kalian menontonnya, makanya itu yang disebut jasa langsung. Tadinya kan film itu dibuat oleh produsen, ya kan? Nah, habis itu jadilah film tersebut. Nah, kalian saksikan film itu langsung, makanya jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua nih ada dokter, di mana kalian langsung diperiksa oleh dokter tersebut. Kalian mendapatkan obat, lalu sembuh. Nah, itu jasa dokter yang kalian dapat rasakan secara langsung. Dan yang terakhir ada kasih sayang ibu, sama seperti halnya tadi, itu sebuah jasa. Dan ada jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, di mana ada ini pengirim paket tadi ya, itu kan jasa, tapi melalui kalian tidak langsung, melalui perantara. Ini ada jasa kurir tiki, kalian mengirim paket untuk sampai ke orang yang kalian ingin kirim. Terus di sini ada bank juga, kalian mentransfer atau menabung gitu ya. Dan sama seperti ini. Selanjutnya ada tujuan produksi. Apa sih tujuan produksi? Nah, secara umum tujuan produksi ini yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Maksudnya apa? Pastikan manusia itu tidak selalu puas dan selalu membutuhkan kebutuhannya. Nah, di sini tuh tujuan produksi itu untuk memenuhi apa aja yang kalian butuhin, apa aja yang kalian ingin, dengan sampai titik kalian tuh mencapai hidup yang makmur. Dan secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Yang pertama ada dari pihak produsen, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Yang kedua ada dari pihak konsumen, tujuannya itu produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Jadi tadi balik lagi, jadi keduanya sama-sama saling menguntungkan ya. Kalau dari pihak produsen ini untuk keuntungan dari produsen tersebut, produsen tersebut memproduksi sesuatu untuk yang kalian butuhin. Dari pihak konsumen kalian juga untung karena kebutuhan kalian tuh bisa terpenuhi. Selanjutnya ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi yang pertama ada menyediakan kebutuhan masyarakat, yang kedua meningkatkan keuntungan, dan yang ketiga sebagai alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Nah, yang pertama ini ada alam, tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. Nah, di mana faktor alamnya itu faktor yang disediakan oleh alam. Ya tadi yang meliputi alam, tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. Dan yang kedua ada tenaga kerja kualitas terdidik, terampil, tidak terdidik dan terampil, sifat kerja rohani. Nah, di sini tenaga kerja itu faktor produksi ya berupa tenaga kerja manusianya tadi ya. Bisa dilihat contohnya tenaga kerja kualitas terdidik ada seperti dokter atau terampil biasanya tukang yang melukis itu kan terampil ya, kebutuhan terampil. Tidak terdidik dan terampil itu bisa hanya juga kayak banyak ya sekarang yang bisa kayak membuat sesuatu yang baru atau menciptakan produk yang baru, misalkan kayak dari botol, terus barang bekas apa bisa dijadikan misalkan miniatur pesawat, itu kan tidak perlu terdidik, kadang ada yang memang terampil gitu ya. Terus sifat kerja rohani dia kayak ustadz gitu ya. Terus selanjutnya ada modal, di mana ada sumber modal dari pribadi dan dari asing. Nah, modal ini biasanya
hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Biasanya juga butuh, pastikan semua produksi atau usaha pasti membutuhkan modal, dan ada modal yang sendiri dan modal dari asing, seperti itu. Yang keempat, ada keahlian atau kewirausahaan berperan dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi agar produktivitas meningkat, di mana faktor produksi kewirausahaan itu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Nah, contohnya kayak ada ya ini Gojek, seperti itu. Terus atau UMKM kayak usaha kecil-kecilan gitulah, warung gitu ya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi faktor produksi. Nah, di mana klasifikasi faktor produksi ini ada faktor produksi tetap, tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Yang kedua ada faktor produksi variabel, dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Nah, faktor produksi ini untuk tujuannya tuh untuk dapat dibedakan atas faktor produksi tetap dengan faktor produksi variabel. Nah, faktor produksi tetap ini adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu, kecuali dengan biaya yang sangat besar dan biasanya dalam jangka panjang. Nah, contohnya ini ada seperti gedung, mesin, kendaraan. Dan yang kedua ini ada produksi variabel, di mana faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka waktu pendek. Contohnya itu ada kayak tenaga kerja, bahan baku, kan ya. Terus selanjutnya ada faktor produksi dalam jangka pendek, di mana faktor produksi ini menunjukkan hubungan antara input dan output antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi tersebut. Nah, fungsi produksi ini bisa ditulis dengan rumus sama dengan VCLRT, di mana di situ udah kakak tayangin ya tampilannya, bisa kalian lihat ini. Nah, jadi itu dia menggabungkan bahwa output berupa barang dan jasa yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang diproses. Jika komposisi salah satu input diubah, maka outputnya juga akan berubah. Output akan berubah secara proporsional dengan besar kecilnya perubahan input. Jadi ini inputnya nih. Jadi kalau kalian misalkan ubah salah satu, itu tuh akan bisa merubah. Nah, selanjutnya ada teori produksi. Nah, teori produksi ini ada dua. Yang pertama ada menggunakan satu input variabel, dan yang kedua ada menggunakan dua input variabel. Nah, apa sih bedanya dari menggunakan satu input variabel dan menggunakan dua input variabel gitu kan? Nah, teori input satu variabel ini yang dimaksud adalah produksi satu unit input variabel, fungsi produksi yang hanya teori produksi dengan satu unit variabel adalah fungsi produksi yang hanya memakai satu input variabel dan satu unit input tetap. Dan pada teori produksi input satu variabel ini tuh memakai periode waktu jangka pendek. Sedangkan teori produksi dua variabel ini adalah dapat merubah dengan mengubah faktor tenaga kerja dan jumlah modal. Jika ingin menambah tingkat produksinya, perusahaan itu bisa meningkatkan produksinya dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal, atau juga bisa menambah tenaga kerja dan modalnya. Nanti bisa kakak lebih jelasin satu-satu lagi di slide selanjutnya. Yang kita masuk dulu ke macam-macam input. Jadi input ini ada input tetap dan input variabel.
Input tetap di mana ada input yang jumlahnya tetap berapapun output yang diproduksi. Nah, contohnya dari samping kayak mesin, sama kita ada gedung juga sama. Terus ada input variabel di mana input yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti banyaknya output yang diproduksi. Semakin banyak output, maka semakin banyak input yang digunakan. Contohnya itu seperti bahan baku yang digunakan untuk membuat roti ini. Di mana jika output ini dihasilkan oleh banyak, otomatis seperti input kayak tenaga kerja ini juga pasti dibutuhkannya banyak. Kecuali memang sudah menggunakan mesin, semua dia lebih irit biaya. Selanjutnya ada teori produksi 1 yang tadi kakak jelasin, produsen menggunakan satu input variabel yang masih dikombinasikan dengan paling tidak satu input lain yang bersifat tetap. Di apa sih maksudnya? Nah, maksudnya ini adalah hanya memakai satu unit variabel dan satu unit tetap, dan pada periode ini dia tuh memakai jangka pendek, di mana ada hukum the law of the missing marginal return, di mana satu macam input ditambah terus, yang lain tetap dihasilkan mula-mula akan meningkat lalu menurun. Jadi misalkan kita menambah satu tenaga kerja, itu akan menghasilkan output atau barang yang diproduksi tadi itu meningkat. Tapi kalau kita tambah terus, bisa jadi nanti outputnya itu akan menurun, seperti itu contohnya. Nah, ini ada kurva yang menjelaskan satu input variabel. Ada TPP atau output, MPP APP itu output per pekerja, di mana tahap pertama ini adalah tahap di mana penambahan input variabel X1 menghasilkan APP yang menaik penggunaan input variabel antara 0 dan 4. Nah, penambahan input, jadi yang tadi kakak udah jelasin, kalau ditambah 1 dia akan terus menaik sampai dengan 4. Nah, yang tahap kedua, tahap di mana penambahan input variabel X1 menghasilkan APP yang menurun, tetapi MPP-nya masih bernilai positif. Penggunaan input variabel antara 4 dan 8 produksi masih bisa ditinggalkan karena masih efisien. Yang tahap ketiga adalah tahap di mana penambahan input variabel X1 menghasilkan APP yang menurun dan MPP yang bernilai negatif. Penggunaan input variabel lebih besar dari 8. Jadi yang tadi udah kakak jelasin, di mana kalau misalkan kita menambah input, dia bagus, dia lama-lama akan menghasilkan output yang naik. Tapi kalau misalkan kita menambah terus menerus, dia akan menghasilkan malah menurun, seperti itu. Ini hanya digambarkan dalam bentuk kurvanya seperti ini. Selanjutnya masih teori produksi satu input variabel. Dari ketiga tahap produksi seperti tersebut di atas, hanya tahap produksi kedua saja yang merupakan tahap yang dipilih oleh produsen yang rasional dalam penggunaan input variabel X1. Tahap 1 bukan tahap rasional bagi produsen karena dengan menambah input X1 akan menghasilkan APP yang menaik. Artinya, dari sudut pandang biaya, penambahan input X1 dalam proses produksi masih akan menurunkan biaya produksi rata-rata. Tahap ketiga juga bukan tahap yang rasional bagi produsen karena penambahan input X1 justru akan menyebabkan tambahan output negatif atau dengan kata lain mengurangi output total yang dihasilkan. Nah, jadi bisa disimpulkan adalah tahap kedua ini lebih tepat yang dilakukan oleh produsen. Kenapa? Karena tahap pertama ini kalau kita hanya menambah X1, dia memang menambah output, tapi untuk biaya rata-ratanya mungkin lebih besar dikeluarkan. Sedangkan kalau tahap ketiga, di mana kita terus menambah input, nanti akan menghasilkan output yang menurun. Itu akan merugikan produsennya, seperti itu. Selanjutnya ada teori produksi dua variabel. Produsen menggunakan dua input variabel yang dikombinasikan paling tidak satu input lain yang bersifat tetap. Di sini ada marginal rate of technical substitution, di mana
tadi udah kakak bilangin, di mana tingkat produksi dua variabel adalah tingkat produksi dapat berubah dengan mengubahnya faktor tenaga kerja dan atau jumlah modalnya. Nah, jika perusahaan itu ingin menambah tingkat produksinya, perusahaan ini bisa meningkatkan produksinya tuh dengan bisa menambah tenaga kerjanya atau menambah modalnya atau menambah keduanya, menambah tenaga kerja atau modalnya tadi, bisa dikombinasikan. Nah, ada marginal rate of technical substitution. Ya, ini biasanya selanjutnya ada teori produksi dengan dua input variabel. Di sini ada analisis yang digunakan, yaitu menggunakan kurva isoquant dan kurva isocost. Apa sih kurva isoquant? Nah, kurva isoquant adalah kurva tempat kedudukan titik-titik kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan produsen untuk menghasilkan output yang sama. Nah, jadi intinya itu kurva isoquant ini garis atau grafik yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Nah, sekarang ke isocost. Nanti kita bedain apa sih bedanya gitu kan. Yang isocost ini adalah garis yang menunjukkan batas maksimum kombinasi M dan TK yang dapat dibeli produsen dengan anggaran yang dimiliki. Bila kombinasi M dan TK tepat pada isocost, berarti seluruh anggaran produsen habis dibelanjakan. Di mana kesimpulannya adalah kurva isocost adalah garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Biaya yang dikeluarkan itu biasanya adalah harga input dikalikan dengan unit yang digunakan. Jadi harga input itu terdiri dari tenaga kerja dan harga modalnya. Jadi perbedaannya ini di sini lebih kepada output yang dihasilkan nanti. Jadi kalau kurva isocost itu dia menjelaskan titik-titik kombinasi modal dan kerja. Jadi antara modal M dan tenaga kerja ini bisa menghasilkan output yang sama besarnya. Jadi dia produsen itu mengeluarkan misalnya tenaga kerja 5 atau modalnya berapa, dan dia menghasilkan output yang sama besarnya antara modal dan tenaga kerja tadi gitu. Sedangkan kalau isocost adalah kombinasi M dan TK dapat dibeli produsen dengan anggaran yang dimiliki. Nah, jadi antara modal dan tenaga kerja ini lebih ke harga atau anggarannya. Itu aja. Nah, segitu aja dari yang kakak jelasin. Kalau misalkan mau tahu selanjutnya tentang kegiatan ekonomi seperti kayak distribusi dan konsumsi di selanjutnya, kalian bisa tonton video kakak. Oke, makasih yang sudah menyaksikan video kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.